Bintang tamu kita kali ini benar-benar spesial dan bukan agak lagi ya, tapi memang berbeda. Kalau biasanya Made one by one, satu-satu, atau grup paling 3-4 orang, ini kayaknya peserta paling banyak ini gitu. Selamat datang School of Rock gitu ya namanya di Made, Om Swastiastu. Saya pertama kali dengar kata School of Rock tuh ingatnya filmnya Jack Black gitu ya. Jadi ada film komedi. Apakah Made akan podcast dengan Jack Black? Kayaknya mimpi deh gitu kan. Dan ternyata begitu ketemu anak-anak ini, saya seperti deja vu juga gitu. Pertama ketika ngelihat ada Hani terus ada Gung Satria, kayaknya saya kenal deh orang-orang ini gitu. Setidaknya orang di belakang. Ternyata boleh dibilang mereka adalah generasi baru dari grup band dan penyanyi di Bali. Salah satunya kalau Hani itu adalah sama adiknya ya. Hani sama adiknya siapa? Oh, kebalik. Oh, tukar posisi tadi. Astaga. Made nggak bilang-bilang deh tukar posisi deh. Kelupaan jadinya. Hani ini adalah anak putri ya dari penyanyi. Hani apa Angel? Bukan, saya lupa lagi. Ya, mudah-mudahan nggak. Angelic ini Angel aja, Angelica. Angel ini adalah putri dari salah satu penyanyi pop Bali ternama di pertengahan 2000-an, Nia Prasetya, itu ya. Oke. Ternyata anaknya sudah besar. Terus kemudian Angel ada saudaranya? Ini. Saudara sama Jessie. Ternyata wah, kakak beradik. Dan bukan hanya Angel dan Jessie, ada juga kakak beradik di sini. Kalau saya sebut namanya, penggemar band ini awal 2000-an pasti ingat nama band The Hydra gitu. Dan ternyata ada Gung Satria, terus ada DJ ya. DJ ini adalah putra dari Gung Wah, drummer dari grup band Hydra yang dulu pernah memenangkan festival rock ya, tahun berapa itu saya lupa. Dan kali ini mereka bergabung tidak berbicara soal lagu Bali atau apa, tapi mereka menyajikan sesuatu yang berbeda. Saya percaya teman-teman sudah nonton tadi ya. Dan kita tidak akan berpanjang lebar, biar mereka yang bercerita. Boleh diperkenalkan dulu nggak? Biar saya nggak keliru lagi. Dari Angel dulu. Siapa, posisi di mana? Mau panjang boleh. Kalau Angel jadi Angel. Panjang. Nggak panjang kok. Oke, silakan. Angel, pakai mic-nya biar enak. Ya. Perkenalkan nama, posisi di apa? Halo, nama saya Putri Angelica. Posisi apa, Nung? Di band. Oh, posisi saya di band adalah seorang penyanyi dan pemain piano. Oke, silakan DJ. Halo, nama saya DJ dan nama panjang saya I Gusti Agung Ngurah Daraja Kirtiasa, dan posisi saya di band adalah penyanyi dan pemain keyboard. Oke, lanjut. Halo, saya Made Jesse Putra, boleh dipanggil Jesse. Posisi saya di band ini adalah pemain gitar. Oke. Halo, nama aku Mai Canani Mohani Putri, biasa dipanggil Hani, posisinya sebagai vokalis. Oke, vokalis. Lanjut. Dari Gerard dulu. Saya Gerard Daniel Perlutan Sitorus, bisa dipanggil Gerard. Saya main gitar. Oke, gitar. Halo, aku Gita. Di sini posisinya main bass. Halo, nama saya Gusti Agung Bagus Satria VK Kertiasa. Saya biasa dipanggil Gung Satria. Posisi saya sebagai drummer. Seperti ajiknya dong berarti ya, meneruskan ajiknya, drummer juga. Oke. Ini saya nggak tahu ini yang punya ide biang keroknya siapa yang ngumpulin kalian ini awalnya. Nah, boleh. Siapa yang punya? Boleh ceritakan awalnya gitu. Atau gimana kalian bisa ketemu bertujuh ini? Ini kan asal berbeda-beda, sekolah berbeda, umur berbeda, bisa ketemu. Awalnya dari les balawan, dan bapak saya kan temenan sama ini Hani, terus kita akhirnya bikin band. Tapi setelah itu bubar, tapi dibuat lagi, terus ada member-member baru di add kayak Jessie sama Angelica di add karena dilihat dari sosial media, sama Gerard juga nih. Dia member baru. Ya, member terbaru. Yang paling yang termuda, member termuda. Itu, nah nanti mungkin kita boleh tanya-tanya sama Gung Wah yang nanti asal mulanya. Tapi kalian sebelumnya sudah saling kenal nggak? Belum Ya, tapi saya kenal Hani, Gita. Sering ketemu di tempat les? Ya. Oke.
Terus ketika pertama kali diajak ngeband, kesan kalian gimana? Boleh, siapa yang mau berkomentar, giliran boleh, salah satu boleh. Rasanya tuh ya kayak pertama kali masuk band ya, pertama diam dulu, nanti berkembang biak sendiri bahasanya. Oke. Diam artinya diam itu lihat situasi dulu gitu ya? Iya, lihat situasi, nanti bisa Beradaptasi. Oke. Nah, artinya kemudian berkembang lah, bertumbuh kembang jadi oke. Awalnya gitu. Tapi yang tadi kan dibilang pertama kali dibentuk berawal dari DJ dulu kan dan temennya. Itu pada waktu itu sudah kepikiran nggak? Ini mau disuruh bikin band apa sama Ajiknya gitu loh? Atau ngikut aja lah, terserah Haji disuruh bikin band apa? Ikutin Aji. Ngikutin Haji. Oke, berarti artinya waktu itu sempat nggak dibilang bahwa nanti kamu ngeband ya sama si ini, ketemu sama si ini, posisi gini? Iya. Artinya otaknya tetap Ajik gitu ya? Ya oke. Oke, sutradaranya Ajiknya berarti. Terus kemudian kalian sendiri sebenarnya background musiknya, boleh satu persatu ya diceritain. Background musiknya apa? Dia sukanya musik apa? Karena kalau, tapi ini jangan salah ya, nama grup bandnya aja School of Rock. Tapi ternyata mereka bukan memainkan rock. Mereka lebih tepatnya ke pop sama blues ya barangkali ya, lebih banyak itu. Nah, boleh nggak diceritakan latar belakang musik kalian apa artinya? Dari yang paling pojok. Angel boleh. Pojok. Ada pengalaman sebelumnya di musik apa, menekuni musik apa, terus sempat misalnya awalnya awalnya saya dangdut, koplo gitu misalnya tuh apa gitu. Yang di piano ya? Boleh. Yang di piano pertamanya klasik, anak klasik. Oh, anak klasik. Abis itu terus join bandnya jadinya anak pop. Terus abis itu habis anak pop, anak jazz. Klasik, pop, akhirnya nge-jazz. Oke. Belum. Apa lagi? Blues dulu. Blues, oke. Ya karena hujan-hujan blues ya jadinya kan. Oke. Silakan kalau DJ. Memang awalnya, nah ini saya nggak tahu karena pengaruh Hajinya atau apa. Biasa kalau Hajinya kan musiknya macam-macam ya. Nah kalau DJ sendiri menekuni satu jenis musik atau memang konsen di satu musik aja misalnya? Banyak yang saya suka. Misalnya? Kayak pop, jazz, blues saya suka. Ya saya suka banyak yang macam-macam gitu. Tapi pokoknya nggak fokus ke satu. Tapi katanya dari kecil memang udah biasa ngerusakin drum ya? Kembali ya bukan. Yang ngerusakin drum siapa? Kakaknya? Ya. Oh iya, kakaknya ngerusakin drum. Waduh, ingatan saudara ini. Lanjut. Jesse. Ini awal cerita mulanya. Ya, artinya bahwa awal mulanya di musik itu seperti apa, terus kemudian lebih cenderung ke aliran apa? Saya dulu sukanya sama blues sama klasik dulu. Terus saya berubah ke jazz. Oke, itu karena ada dikasih tahu bapak nggak sama, kalau nggak salah bapak juga musisi ya? Iya. Ya, apa dikasih tahu sama bapak sama ibunya kamu tekun ini atau mengalir aja? Gimana ya? Bapak sih bukan pemain jazz ya, cuman dia nyuruh aja untuk Coba main di jazz. coba main jazz. Oke. Hani? Oke, kalau saya sih dari awal dari kecil dari SD itu sebenarnya rock. Oke. Ya udah nge-rock terus masuk band School of Rock jadinya nge-pop. Dari awalnya nggak mana pop ya? Ya, ngikutin Oke. bandnya Mas. Memang dari kecil memang suka dengerin musik rock. Ya, nyanyinya rock sebenarnya. Misalnya penyanyi atau grup apa yang sering didengar kalau rock? Biasanya. Ya, pasti Slipknot pengaruh. jarang-jarang. Slipknot, wah. BMTH. Slipknot lo mainnya, woi. Terus Black Dog yang kayak gitu-gitu. Beda seleranya. Bayangan saya kalau bapaknya mungkin zaman-zaman itu ya paling seputar apakah Scorpion, Van Halen gitu kan, ternyata lain. Mantap. Wow, Led Zeppelin, Stairway to Heaven ya, bagus ya. Gitu. Woi, keren. Silakan Gerard, awalnya gimana itu di musik Gerard? Awalnya kalau saya main gitar apa ya? saya mainnya bebas kalau saya. Waktu awal main gitar tuh belajar ngerok. Mulai umur berapa? Belajar umur kelas 8. Kelas 3 tuh umur 8 ya. 3 ya kurang lebih 8 tahun ya. ya. Ya, umur segitu. SD, oke. Nggak, soalnya masih hitung kelas 8 berarti kelas 6
Ini berarti kelas 2 SMP. Nah, gitu hitungannya agak sulit. Nah, berarti umur 8 tahun udah Umur 8. tertarik gitar gitu ya. Ada yang ngajarin atau Dulu bapak ngajarin chord dasar aja. Selebihnya saya coba explore sendiri. explore sendiri gitu. Sekarang gampang sih dari YouTube bisa ya. Ya, ada. Enak. Oke, lanjut Gita tanpa Gutawa. Gita Silakan. Kartika. Oke. Jadi awalnya cuma iseng aja ikut les. Awalnya les gitar. Iseng artinya karena memang niat sendiri. Iya, cuman Oke. kayak iseng aja sih minta les gitu. Karena kayak buat ngisi waktu luang aja. Di situ awalnya itu kan les gitar. Pas awal-awal tuh diajarin sih yang lagu rock gitu sama gurunya. Karena kebetulan juga gurunya itu rocker kalau pas gitar. Habis itu masuk band. Di band itu nggak ada basisnya. Jadi bass ya. Oke. Iya, habis itu disuruh ada pindah ke bass. Awalnya vokal. Enggak, gitar. Gitar dulu, dan terus ke bass jadinya Iya. gitu. Oke, ya karena di balik basis cewek termasuk jarang ya. Kalau dulu ada grup band yang basis cewek, itu zaman dulu ada grup band Edelweiss namanya. Itu basisnya cewek juga, yang belakang agak jarang sih. Oke, Gung Satria. Nah, kalau ini saya nggak meragukan lagi, ini pasti orang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu ya. Silakan. Jadi saya bermain drum itu lagunya dulu rock. Oke. Ya, jadi saya dulu pelajarin kayak double pedal, kan rock suka double pedal gitu. Terus saya belajar rock sampai umur 8 tahun dan pas itu Satria udah masuk ke les omah drum. Satria latih rock tapi kata guru Satria nggak cocok. Satria pindah dah ke fusion jazz, nyatain akali mainnya. Jadi Satria sampai sekarang belajar fusion jazz. Dianggap kurang pas untuk rock. Kurang pas untuk rock, ya betul. Oke, ya artinya biar jiwanya lebih kalem gitu ya. Oke, nah ini kan sekarang umurnya kalau dihitung-hitung sampai detik ini udah berapa lama bandnya berarti? Dari Terbentuknya artinya di resmi diproklamirkan ini loh sekarang kita bentuk School of Rock. udah lama. Masih ya, ingat nggak? Dari zaman 18 nggak sih? Aku belum ada. Lama banget berarti udah. Jadi nggak di awal itu kan kita ada ngebentuk pas tahun 2019. Tapi formasinya bukan ini. Iya. Habis itu kita vakum dah. Kalau nggak salah dibentuk lagi. Oke. Habis Lanjut. Setelah itu habis itu tahun 2022 kalau nggak salah kita baru bentuk lagi. Habis itu kita juga launching yang lagu pertama gitu sampai sekarang. 2022 ya. Iya. Akhirnya sampai sekarang. Berarti kalau boleh dibilang tahun terakhir 2022 itu ya boleh yang resminya. Personil yang sekarang ini. Iya. Oke. Nah, ini 2 tahun berarti ya. Dan kabarnya sekarang lagi menyiapkan rekaman baru lagi. Iya. Oke. Nah, di grup ini yang paling nggak dominan sih, artinya yang leadernya siapa? siapa ya? Ada nggak? Biasanya kan pasti ada yang, ya istilahnya jangan nyebut tua, yang seniornya yang dijadikan apa-apa, nunggu dia aja, tunggu pendapatnya dia. Siapa ya? Bapak. Personil, jangan bapak di personil gitu. Manajer. Kan ini personil. Oke. Personil siapa? Pasti ada dari bertujuh ini kalau misalnya satu ngomong diam semua. Nah, semuanya. Mana bisa? Siapa? Sama ya? Atau artinya sama? Kalian nggak ngerasa bahwa Sama. kadang-kadang kan karena dia lebih dewasa jadi segan nggak ngerasa. Artinya perbedaan umur juga nggak berpengaruh ya? Kadang gitu nggak gitu ya? Oke. Nah, ketika berkarya sekarang, yang paling dominan siapa artinya yang mengusulkan? Yuk kita bikin musik kayak begini. Yuk kita bikin lagu kayak gini misalnya. Aji saya sih. Oke. Idenya dari Aji. Ya. Diserahkan ke kalian. Ya. Oke. Nah, berarti kalian yang kemudian menggoreng kan, yang memasak itu kan, yang meramunya. Nah, pengalamannya gimana gitu meramu itu? Ini kan pasti saya yakin otaknya berbeda-beda. Kadang-kadang ini kurang diginiin, ini kurang dibawa ke gini. Pasti akan keluar pendapat gitu. Gimana caranya? Kalian berdiskusi atau mungkin kalian enaknya begini aja dah. Ini kan dulu kalau mungkin Gerard main ya sendiri, tapi sekarang udah band pasti ada keinginan untuk sedikit ngerem egonya kan, karena ini bersama. Nah, gimana pengalamannya kemarin? Jangan-jangan misalnya, Angel vokalnya kurang begini, wah ini nanti bilang gitu.
Gimana, izin Satria? kasih pengalaman dari drummer ya. Iya. Kalau pas bikin single baru tuh Satria disuruh sama J buat diplanin drumnya di kayak Oke. biar lebih ritmik. Jadi ya gitu aja Satria kurang paham. Oke. Terus kalau dari kalian sendiri termasuk cukup mudah nggak beradaptasi misalnya dengan, oh ini ada materi baru digarap. Termasuk mudah nggak, atau kalian kadang-kadang bingung juga ini mau dibawa kemana ya? Oh ini mau nadanya kemana ya? Nah, itu gimana? Gampang. Gampang ini ya. Wah, The King. gampangnya itu apa karena kalian sendiri artinya sudah sama-sama saling memahami, atau karena kalian nggak mau repot aja? Saling mengamati. Saling memahami gitu ya. Saling memahami itu kadang-kadang pernah nggak juga ada, bukannya clash sih, tapi kayaknya JC misalnya kepingin ini mestinya agak diturunin dikit lah atau apa, tapi ternyata teman-teman gimana. Nah kalau ada konflik kayak gitu gimana? Pernah nggak? Pernah. Nah, boleh diceritakan cara mengatasinya apa? Karena biasanya kalau anak-anak kan, ya mohon maaf, dikit-dikit kadang-kadang ngambek, udah nggak mau kan gitu misalnya. Gimana cara ngatasin? Cara ngatasinnya. Kita Paling dewasa. paling dewasa. Kalau misalnya perbedaan pendapat tuh pasti ada Iya. ya Om ya, kayak misalnya kalau nadanya itu beda, misalnya kayak Gerard kemarin itu dia kan sempat mainnya itu turun setengah kayak gitu, Iya. tapi kita mainnya di standar gitu. Habis itu ya pas latihan aja sih kita samain pendapat di sana gimana nyamannya kita, itu aja Oke. sih. Ya. Terus kemudian kalau dilihat dari bukan dilihat, lagu nggak dilihat, didengar dari lagu yang kalian tadi sudah satu diperdengarkan, dan termasuk juga lagu apa judul saya lupa yang 2022 itu Langit Biru. Langit Biru itu jadi ingat soundtrack apa dulu itu Pat Labor ya, ada serial anak-anak lain. Langit Biru itu progres apa yang kalian rasakan gitu dengan lagu baru yang sekarang ini, bedanya di mana? Yang lagu yang baru judulnya apa yang kan dirilis dalam waktu dekat ini kan? Langit biru. Yang lagu 2022 tuh Darling tapi Daring. Oh kebalik, yang dulu Darling, Tapi Daring. Daring, kalau sekarang Langit Biru. Bedanya di mana yang kalian rasakan? Nggak ada lagu baru. Dari liriknya itu tentang ya tentang suka-sukaan. Tapi kalau sekarang Oke. tentang santainya dunia. Ya. Kebersamaan. Kebersamaan. Oke. Beda temanya ya, beda topik. tema. Tapi kalau dari aransemen musiknya atau jenis musiknya Agak mirip sih. agak begitu mirip juga. jauh berbeda, ya. Oke. Nah, proses kalian akhirnya sampai dapat feel-nya klik, setuju dan masuk studio rekaman lama nggak? Ketika dari pertama kali ini lagu kalian pelajari, berapa lama itu prosesnya? Langsung direkam Langsung direkam, Cepat sih Om, termasuk langsung rekam. kasih lagu, pelajari. pelajari, habis itu nunggu waktu yang bisa gitu, langsung direkam. Oke. Nah, yang paling berat yang kalian rasakan, masing-masing boleh bercerita atau mungkin cukup dua kalian, yang paling berat kalian rasakan selama 2 tahun ini ya, 2 tahun Gerard mungkin baru belakang bergabung ya, 2 tahun ini berproses itu apa gitu? Susahnya itu di mana ngeband itu? Mengatur waktu mungkin. Nah, Iya, Ya mengatur waktu. Atur waktu. atur waktu. Terus apa lagi ada? Ini kan bertuju, tempatnya beda-beda. Pernah nggak kalian merasa kesel misalnya ini udah jam 5, kok si ini belum datang? Nah, Pernah. nah masalah biasanya kan itu yang sulit. Gimana kalian pengalaman? Karena jauh gitu ya. Iya Oke. sih. Itu suka dukanya gitu kan? Atau kalau ya ada lagi nggak suka duka yang lain yang kalian rasakan selama ini di ngeband? Ya sukanya pasti senengnya, enaknya, serunya. ya. Terus dukanya itu ya bukan berarti harus nangis, tapi mungkin nggak enaknya, keselnya. Kenapa? Kapan selesai latihan? Oh, Capek latihan. ternyata nah, ini kepolosan anak-anak seperti ini biasanya mereka nggak akan bisa menyembunyikan. Kalau bosan latihan pasti dilihat dari raut mukanya ya, mukanya udah Bad mood. bad mood, nggak enak gitu ya. Oke, tapi nah sekarang balik ke orang tuanya. Ini kan kalau boleh dibilang sebagian, ini kan
Gita umurnya berapa sekarang? Kita? Ya. 20. 20. Bung Satria? 15. Nah, ini kan beragam ya. Ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP. Terus semua kan ada juga yang masih didampingi orang tua. Nah, gimana artinya kalian ngerasakan selama ini bahwa urusan ngeband atau apa-apa itu masih harus diantar orang tua? Gimana? Ayo. Coba diulang lagi. Oke. Ya. Maklum. Gini, umur kalian kan berbeda-beda jenjangnya. Ada yang Gita sudah 20 tahun, ada yang masih SMA, ada yang SMP. Dan belum semuanya bisa mandiri kan. Kadang-kadang apa-apa harus ditemenin orang tua, didampingi orang tua. Nah, apakah kalian memang misalnya merasa lebih nyaman sendiri? Atau kadang-kadang merasa justru nggak enak kalau nggak didampingi orang tua? Saya sih sering didamping sama orang tua. Didampingi orang tua? Sering juga Suka nggak? didampingin. Kenapa? Karena ada yang nyetirin. Oh, simpel aja ya. Tapi kalau misalnya sering, ini bukan ngomong orang tuanya ya, tapi sering nggak diatur-atur sama orang. Kadang kan ada anak-anak di sini, udah sana apa, sana Iya, apa. iya, Nah, betul. kayak itu gimana? Kesel. Kalau Jesse gimana? Jesse dia masih bingung. Biasa aja sih. Biasa. Nah, Apa-apa. Hani yang sekarang bilang katanya kesel. Gimana? Kesel Sa? dikit. Maksudnya kalau misalnya apa-apa mungkin kayak kurang gitu. Terus kayak kalau misalnya ada orang tuanya latihan gitu malu gitu. Diliatin orang tua malu gitu ya. Berarti kalau latihan nggak tuh pengen. lebih suka nggak usah ada orang tua aja gitu Iya, ya? iya. Oke. Kalau ada orang tua bisa dikontrol sama orang tua sih. Maksudnya Iya juga sih. kalau salah, oh bisa tahu jadinya. Oke. Berarti kesimpulan dari diskusi ini adalah peran orang tua itu dalam hal tertentu masih diperlukan. Kan? Ya, betul. Ya karena dibilang Jesse tadi mungkin bisa ngontrol. Tapi dalam kondisi tertentu kalian lebih suka bebas saja gitu ya. Oke, dia langsung bilang, ya aman gitu dia. Oke. Nah, kalau ini mungkin bisa digilir satu-satu. Pasti ketika bermusik, apakah nyanyi, main instrumen, kalian juga sedikit banyak mendengarkan atau melihat penyanyi lain dalam negeri ataupun luar negeri atau bahkan musisi lokal. Nah, boleh nggak diceritakan mungkin dari Hani dulu, Gida dan yang lain, siapa musisi atau barangkali penyanyi yang kalian jadikan patron atau panutan mungkin? Siapa ya? Anggun C. Sasmi. Oke, Anggun C. Sasmi ke vokalnya. Oke. Kenapa? Karena apa ya? Keren. Karena dia hebat aja. Oke. Nyanyinya bagus. Hafal lagunya Anggun nggak? Ada nggak yang tahu? Ada tapi udah lama nyanyiin tapi udah lupa. Salah satunya? Refnya Mimpi, masih ingat nggak? Iya kata-katanya selangit itu. Oh, tua-tua keladi. Tua-tua keladi, ya. Oke, mantap Anggun. Kalau dari luar ada nggak? Enggak sih, Mungkin enggak Alicia begitu. Keys atau siapa? Alicia Keys juga ya. Oke. Kalau Jesse, Yang lokal ini. boleh? Biar lokal, nasional, internasional. Kadang kan ada kayaknya ini loh musisi atau tokoh panutan saya. Gitu. Dion Janapria. Oke, kenapa milih itu? Oh, keren mainnya. Keren. Itu tahunya dari mana? Itu gara-gara les. Oh, gara-gara les diberitahu sama gurunya ada tokoh itu gitu. Oh, Ya? enggak, maksudnya itu dah yang gurunya itu. Oh, gurunya. Nah, ya jarang soalnya ada siswa yang mengidolakan gurunya gitu. Bersyukurlah guru itu gitu loh. Oke. Kalau di luar guru ada nggak? Oh, Wes Montgomery. Oke. Lagi? Kurt Rosenwinkel. Dan ini seleranya kayak maut nih anak-anak ini karena mereka memilih tokoh idola yang mungkin dianggap tidak mainstream ya, tidak lazim. Oke, lanjut. DJ. Bruno Mars. Bruno Mars. Oke. Yang disuka dari Bruno Mars apanya? Dia keren aja, dia kayak karismatik gitu, terus dia Lagu-lagunya walaupun- asik gitu ya. walaupun dia cowok dia bisa kayak nadi tinggi kayak cewek gitu. Oh, kemampuan vokalnya tinggi ya. Oke. Kalau DJ bisa nggak menirukan? Satu. Nggak, belum ya. Nggak katanya tuh kakaknya bilang bisa. Kalau Angel,
Terus yang piano atau yang nyanyi? Kedua-duanya. Boleh. Yaudah, kalau yang piano itu Red Garland. Red Garland, oke. Kalau vokal? Kalau vokal Demi Lovato. Demi Lovato. Lagunya yang mana? Stone Cold. Oke. Kalau penyanyi Bali ada nggak? Nia Prasetya. Itu yang saya mau tanya. Kalau sampai dia tidak mengidolakan Nia Prasetya, nanti saya bilang, Nia, anakmu durhaka. Oke, just kidding. Don Satria. Ya. Oke, dari drum Satria yang mengidolakan Dave Weckl. Oke. Ya, karena dia jago banget mainin lagu jazz fusion. Terus saking Satria suka terpelajarin lagunya namanya Got a Match. Oh. Ya. Dan itu salah satu favoritnya sampai sekarang. Terus yang kedua yang bikin lagu Spain tuh siapa namanya lupa saya, tapi keren banget juga. Cikorea juga. Ya, itu juga wah, keren Cikorea tuh lama banget ya. Saya juga. Oke. Sip. Ya. Langsung hafal. Wah. Deh, ini canggihnya anak-anak sekarang, deh dikasih clue sedikit langsung klik ingat dia. Kalau Gita. Kalau Gita sih dari musisi Indonesia ya. Yang cewek Wanda Omar. Wanda Omar. Rindu teret. Memang pakai teret-teret. Jadi dari sana. Awalnya itu ya dari Ya, idola awal sana. pengen main bass tuh lihat dari sana sih. Sering stalk di IG-nya gitu. Oke. Kalau dari luar cukup banyak juga ya ada basis wanita ya. Ada nggak yang salah satu idola dari luar? Kalau dari luar sih nggak ada, cuman itu aja sih Wanda Omar aja sih yang jadi gininya. Ya. Oke. And the last one, Gerard. Kalau saya, karena saya main blues. Oke. Yes, betul, SRP. Apa ya, dia tuh jago banget lah pokoknya dia tuh. Oke. Dia kalau misalnya masih hidup, dia bakal jadi gitaris terbaik sedunia mungkin. Oke. Ya, tetap legendaris jadinya ya sekarang ya. Oke. Nah, ini kalau sebenarnya kalau boleh ditanya, ini kan membuat band itu kan tidak mudah. Pengalaman kalian sendiri selama ini gini artinya menjadi saya doakan sih bukan hanya 2 tahun ini aja, tapi sampai kalian dewasa nanti pun band ini tetap. Menurut kalian kesulitan paling utama dari ngeband itu apa? Nah, kalau masing-masing Gerard mungkin main gitar sendiri pernah, Angel mungkin nyanyi sendiri mungkin pernah, tapi ini sekarang ngeband loh. Kesulitannya di mana? Nah, saya mau bagian boleh. Jadi menurut Satria kesulitannya tuh adalah kayak menurun ego. Drummer kan harus nggak terlalu banyak nge-fill in, terus dijaga groove-nya, jadi ya begitu. Apalagi drummer dibilang kan sebagai penentu ya, boleh dibilang penjaga temponya kan. Kalau drummernya kacau semua kan gitu kan jadinya. Oke, yang lain ada mau nambahkan pengalaman? Nah, Jesse. Jesse ini bos. Senggolong waktu sih. Kadang-kadang nggak cocok, kayak saya lagi kayak nge-gig, mereka ada latihan terus. Ya kadang-kadang switch gitulah. Ya waktu. Pengelola waktu, oke. Nanti pada saatnya Jesse pasti akan bisa belajar. Atau karena kan ada kalau waktu itu mana yang namanya prioritas, mana tidak bisa nanti. Pasti bisa. Tapi kalau secara umum, masing-masing nih boleh jawab juga. Kalian lebih seneng main solo atau ngeband? Ngeband. Kompak ngeband semua ya. Ngeband. Oke. Pengalaman tampil sekarang. Nah, katanya saya nggak dapat menyaksikan yang sebelum 2022 ya, karena sudah sempat juara ya. Ya. Juara di mana tuh? Ini The Youth Festival. Juara berapa? 2. Juara 2-nya. Nah, itu bisa diceritakan nggak pengalaman kalian tampil? Ya boleh bilang sebagai newcomer, pendatang baru, juara 2. Gimana kesannya, pengalaman? Shock itu. Shock, oke. Shock bisa dapat juara 2. Oke. Tapi waktu itu kalian memang artinya target memang untuk kita tampil, apakah hanya sekedar orang biar tahu ada School of Rock, atau kalian memang ingin mengatakan ini loh, kami ini loh band yang pantas diperhitungkan? Ya itu. Menunjukkan inilah band School of Rock. Oke, ingin menunjukkan ya, Bapak. Artinya kalian memang mampu kan seperti itu kan. Tapi pada di Denpasar aja, apalagi di luar kota Denpasar ya, cukup banyak ada grup band yang seumuran kalian barangkali. Nah, kalian
Gimana rasanya mungkin melihat atau mungkin pernah ngintip-ngintip ada grup band yang lain? Gimana kesannya? Mungkin apakah bukan hanya soal persaingan ya, nama kan kita sama-sama belajar juga bisa jadi. Nah, jadi kesannya pas kemarin lomba tuh, Atra masih ingat nih semuanya tuh masih muka kayak bocil-bocil. Ya. Terus lihat band lain tuh mukanya serem-serem, kayak udah berpengalaman kayak gini mukanya. Kayak serem banget. Kayak udah senior Kita banget lihat gitu ya. udah. Terus kita ke backstage tuh kayak takut banget, nggak tahu kenapa. Bis itu ternyata pas tunggu pengumuman, dapat syukur dapat juara. Oke. Gitu. Ya. Artinya sebetulnya menghadapi band lain itu harusnya kita nggak usah perlu terlalu berpikir wah takut, wah pede ya, artinya harus percaya diri gitu kan. Oke. Nah kalau latihan sekarang sebenarnya, karena Anda punya jadwal latihan rutin nggak? Atau ya kadang-kadang aja, kadang-kadang kalau pas mau ada gig baru atau pas rekaman baru apa? Berarti pas nunggu gitu. Kalau tapi nggak lama kan vakumnya kan, artinya karena nggak ada main atau apa sampai berbulan-bulan ketemu nggak kan? Selalu ada aja yang kerjaan. Selalu ada yang dikerjakan. Kalau di luar jadwal manggung atau rekaman, sering kumpul nggak? Sering. Ya. Sering kumpul. Biasanya apa yang kalian lakukan atau apa yang kalian bicarakan? Biasanya main time zone gitu. Biasanya kalau kumpul tuh paling ke mall kayak gitu, Oke. bareng-bareng main. Wah, ini orang tuanya tahu persis ini bagaimana treatment mereka gitu. Nggak hanya disuruh bermain musik, tapi sekali-sekali boleh juga dikasih. Ya, biar nggak boring. Biar nggak boring gitu ya. Oke. Nah, kalau kalian sendiri ditanya sebetulnya ke depan ini harapan kalian, inginnya kalian itu di musik itu apa? Nah, boleh satu-satu. Ini kan ibarat ini kalian sedang berproses, sedang jalan kan? Keinginan ke depan itu apa? Jesse mungkin punya mimpi, punya obsesi apa? Untuk jadi sukses. Iyalah. Siapa yang ngomong Sukses yang seperti apa mungkin kira-kira? Nggak apa-apa, namanya bercita-cita kan boleh aja. Bisa dikenal sama orang, terus apa ya? Ya pokoknya inginnya ilmunya tinggi terus Oke. supaya apa? Bisa dikenal, ilmu Ya. tinggi dan sukses. Sukses. Oke, Jesse. Siapa lagi yang berikutnya? Da- Satria dulu. Semuanya sudah dapat lo DJ. Giliran, boleh Satria dulu. Jadi cita-cita Satria tuh setelah pengen bisa mengatur bandnya, bisa bikin lagu mandiri tanpa bantuan Aji. Oke. Ya, jadi Kepada Satria yang pengen- terhormat Bung Wah, siap-siaplah satu saat posisi Anda akan digantikan. Jadi masih belajar, Ya. ya bisa bikin lagu sendiri. Gitu. Oke, bisa inginnya itu mandiri gitu artinya. Oke, bukan berarti peran orang tua nggak penting ya, cuma artinya membuktikan bahwa kalian berproses ada hasilnya kan. Hasilnya. Oke, next Gita. Kita Kalau dari kita sih, kalau di musik tuh sama kayak Jessie bisa sukses. Kemudian dari lagu-lagu band di kita bisa dikenal banyak orang, habis itu bisa menghibur banyak orang. Bisa dikenal, bisa menghibur banyak orang. Sekarang baru 2 lagu ya. Iya. Targetnya? Dalam waktu dekat ada berapa karya? Paling nggak 5 ya. Iya. Oke. Ya biar manggung, biar nggak nyanyi lagu orang ya. Nanti ditagih royalti lagi susah nanti. Oh, Gerard aduh waktu di bank royalti. Silakan Gerard. Saya juga sih sebetulnya mirip-mirip sama Jesse. Ya, saya pengen pengen punya lagu juga kayak Satria, pengen lagu-lagu saya dikenal gitu. Pengen SRV ya kamu ya? Oh iya, nggak bisa, susah jadi SRV. Paling nggak mendekati ya idolanya bisa Amin, lah amin. gitu. Tapi ada keinginan untuk belajar bikin lagu juga. Iya ada. Oke, sedang proses. Kayaknya semuanya pasti punya ide kan. Oke. Lanjut. Hani. Kalau Hani ingat lagunya ABBA ya. Hani gitu deh. Hani, lanjut. Kalau Hani keinginannya di bandnya nih pengen bisa dikenal banyak orang bandnya, lagunya terkenal, terus bisa tampil juga di luar Indonesia, luar negeri. Tampil di luar ini yang keren ini artinya. Nggak hanya di Bali ya. Yes. Oke, kita doakan ini. Bukan nggak mungkin loh ya. Karena di era sekarang ini apapun bisa terjadi gitu ya. Orang dulu bilang bahwa go nasional susah, go internasional susah. Sekarang apapun bisa terjadi kan. Oke. DJ Kaden, silakan. Ya mirip kayak yang lain. Oke. Bisa menghibur banyak orang, terus bisa dikenali sama banyak orang dari mana saja. Oke. Dan bisa
mendapatkan uang. Oh, wah, karena ini jujur. Yang tadi belum ada nyebut DJ, jujur artinya bahwa kan bermusik itu bisa menghasilkan, kan bisa jadi profesi gitu. Ya benar DJ, jangan mau nanti disuruh main gratis saja terus sudah capek-capek latihan kan itu kan. Ya, menghasilkan uang, jadi musisi profesional ya. Pernah bilang nggak sama Haji, boleh nggak jadi musisi? Ya. Boleh katanya? Ya. Boleh, oke. Karena nggak kamu harus kuliah, kamu harus begini-begini. Aji nggak gitu? Nggak, Aji bebas ya pokoknya. Bebas. Oke. Penting anaknya di jalan yang benar. Angel? Sama kayak yang lain, biar lagunya viral. Terus kita go internasional biar nggak di Bali. Terus dapet duit. Itu aja sih. Oke. Ya ini kalau dirangkum harapannya semua yaitu tadi ya lagunya bisa dikenal, terus kemudian bisa menghibur banyak orang, dan yang pastinya ya dapat income juga kan dari bermusik kan, nggak mungkin ngayah terus kan gitu kan. Oke. Nah satu lagi kalau boleh ini grup band ini kan kita nggak tahu ya namanya tren juga kan, tren kan bisa berubah-ubah. Nah sekarang kalian bermain di pop blues gitu segala macam. Kira-kira ada nggak kemungkinan satu saat kalian akan mencoba atau mungkin pindah jalur musik? Tiba-tiba, ya bukannya koplo ya, bukan yang mungkin, tapi tiba-tiba aja kadang, kayaknya asik juga nih, sekali-sekali School of Rock kita mainin reggae yuk, itu misalnya. Atau kalian konsisten udah di sini aja? Dia lagi mikir. Apa, Jess? Maksudnya gimana sih? Kita. Genre atau enggak? Oh, Kan sekarang kita di Oh, baru. Enggak sih, bisa aja. bisa aja sih. Kan kita mengeksplor dulu. Kita tidak. Ya benar-benar. Oke. Artinya nggak mau kaku ya, artinya nggak kaku artinya bahwa nggak, saya musik ini aja, tiba-tiba nanti satu saat kepingin nyoba, jadi kemakan omongan sendiri kan jadi. Oke. Kayaknya tadi autokorek deh otak saya. Oh. Ya. Gimana? Boleh coba-coba. Ya artinya musik apapun bisa aja dicoba ya satu saat ya, artinya kan oke. Ya artinya bahwa kalian terbuka juga untuk jenis musik yang lain kan itu kan. Oke. Satu penutup, satu harapan kalian untuk musik di Bali khususnya dan nasional umumnya apa? Langsung. Harapannya buat musik di Bali sih bisa sukses ya, bisa menghibur banyak orang, kemudian mungkin bisa dikenal sampai keluar juga. Kalau harapan untuk anak-anak seumuran kalian yang artinya boleh dibilang yang sedang berkembang dan kepingin belajar musik, apa mungkin pesan atau harapan kalian mungkin? Lebih kreatif membuat lagu, gitulah ya. Lebih kreatif buat lagu, dan tadi Hani bilang semangat ya menggeluti hobinya ya. Oke. Dan yang penting jangan mudah menyerah kan itu. Iya, betul. Oke, kita doakan semoga School of Rock bisa terus berkarya dan menghasilkan karya yang diharapkan tadi terkenal dan umurnya panjang nanti ya. Mudah-mudahan berapa tahun lagi kita ketemu, School of Rock ternyata kalian masih tetap eksis berkarya gitu. Selamat untuk School of Rock, semoga bisa diterima di masyarakat ya. Demikian tadi obrolan kita dengan band ya boleh dibilang penuh harapan dari Bali ini. Semoga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk kita semua. Tetap di Oke Made dan jangan lupa salam secangkir kopi hangat.